di mata Najwa, Gusmus dan negeri teka-teki. Ini teka-teki yang berikutnya, Gus. Kita tadi sudah bicara teka-teki virus dusta, teka-teki korupsi, teka-teki mencari pemimpin. Dari berbagai teka-teki yang dihadapi negeri ini. Di mana seharusnya peran ulama. Bagaimana ulama seharusnya bisa memainkan fungsinya untuk berusaha memecahkan berbagai teka-teki itu? Yang perlu diketahui dulu, ulama ini ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, ulama itu jamaknya alim. Secara bahasa, orang yang mempunyai pengetahuan. Habibi itu minal ulama. Jadi dia mempunyai pengetahuan. Dia tudung lubis, ulama, minal ulama. Einstein, ulama. Galileo, ulama. Karena memiliki pengetahuan. Ya, karena alim itu orang yang mempunyai pengetahuan. Pengetahuan apa saja. Jadi ulama dalam bahasa Indonesia itu jadi bukan jamak, tapi mufrad, perorangan. Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ulama adalah seorang. Seorang. Ulama kok seorang? Jadi kalau orang berpidato, para ulama yang terhormat, itu tidak salah. Karena ulama itu bahasa Indonesia. Karena ulama dalam bahasa Indonesia itu tunggal, bukan jamak. Berbeda dengan arti bahasa Arabnya. Ya, berbeda. Dan maknanya juga berbeda. Pokoknya bisa masuk majelis ulama, ya ulama. Jadi belum semua, di majelis ulama itu belum semuanya ulama? Ya enggak semua, pokoknya ya masuk dulu di majelis ulama. Masa ada di pengurus ulama, majelis ulama enggak ulama kan enggak. Tapi harus diketahui bahwa itu ulama bahasa Indonesia gitu loh. Saya ingat Gusmus yang menjadi rancu itu karena kita itu ngomong ulama, kadang-kadang berpikir ulama seperti yang di Quran segala macam itu. Padahal ulama di Indonesia itu seringkali terbanyaknya ulama yang seperti apa, Gus? Ya kalau bahasa Indonesia kan ya semacam yang di MUI segala macam itulah macam ulama. Orang mengukur ulama itu seperti saya katakan tadi, itu harus dua-duanya, ilmunya dan kelakuannya. Lakunya itu harus sesuai dengan ilmunya. Karena orang yang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya. Bukan orang yang mengetahui ilmu, tapi orang yang mengamalkan ilmunya. Saya ingat, tahu bahwa ini baik, lalu dilakukan kebaikan. Tahu ini buruk, ditinggalkan. Saya ingat Gusmus pernah juga menyampaikan seperti ini, dan kita akan tunjukkan. Ini berkaitan dengan ustadz atau ulama. Gusmus mengatakan seperti ini, siapa yang salah? Yang mengustadkan, yang diustadkan, atau yang percaya keustazannya? Itu kan bertanya. Iya, bertanya sama. Bertanya, kamu yang jawab sekarang. Kan Gusmus yang nge-tweet. Ya, tapi saya tanya itu. Siapa yang salah? Tanya. Jadi siapa yang salah? Ini berarti ada yang mengaku ustadz, ada yang percaya pada keustazannya, ada yang memang diustazkan dan mau ditasbihkan sebagai ustadz. Jadi yang salah siapa, Gus? Menurut sosiolog Arif Budiman, itu kiai itu, ulama itu ada yang produk masyarakat. Karena masyarakat melihat ilmunya, melihat lakunya, maka masyarakat menyebut dia ulama atau kiai. Ada yang produk pers. Karena pers menyebut-nyebutnya sebagai ulama, maka orang lain terbentuk opini sebagai dia orang ustadz atau ulama. Dan ini banyak sekali. Termasuk saya. Saya karena kawannya martawan banyak, jadi saya tulislah, saya ulama gitu. Tulis mereka. Ada yang pemerintah. Pemerintah ya tahulah yang di MUI itu kan pemerintah itu. Betulnya masih ada lagi. Ada yang bikinan politisi. Politisi itu bisa bikin kiai itu.
dia beli serban 200, terus dipajang di konferensi pers, kita sudah didukung 200 ulama dari. Ada lagi yang sekarang ini yang bikinan sendiri. Mengaku-ngaku sendiri. Bikinan sendiri, produk sendirilah. Dan ini murah sekali ya. Jadi peci haji itu paling 5.000 lah paling. Serban itu kira-kira 50.000. Kalau yang agak wibawa yang hijau. Kemudian menghafalkan kira-kira 3-4 ayat gitulah, yang pendek-pendek saja, yang biasa digunakan untuk umum, bangsanya lain syakartum, la azidannakum, bangsa begitu. Hadis juga 3-4 hadis itu diambil dari Arba'in Nawawi, sudah ada itu pendek-pendek. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in min husni ismal, bangsa gitu-gitulah. Terus sedikit kemampuan akting, dan itu bisa bergaul dengan Jiwo Tejo aja sudah sebentar aja sudah bisa akting, karena dia itu akting terus selamanya hidupnya. Itu berbahaya untuk umat. Itu berbahaya sangat untuk umat mudah. kan, Gus? Yang sangat berbahaya kalau dia melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Misalnya menghalalkan fitnah, menghalalkan ujaran kebencian, mengadu domba, mengacaukan rumah sendiri, seperti saya katakan. Itu bahaya. Karena orang-orang awam tahunya dia itu memang ustadz betul, kiai betul, ulama betul. Padahal menurut saya, kiai, saya mempunyai definisi sendiri. Karena merujuk kepada Nabi. Karena mereka selalu mengatakan, jadi ulama itu disebutkan oleh Nabi, warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Jadi harus nempel, apa bahasa Indonesianya nempel, harus nempel perilakunya Nabi. Mengikuti, meniru. Ya ada sedikit mirip lah bagaimana gitu. Dan ada di dalam Quran pemberian Allah tentang Nabi itu yang paling menonjol dari perilaku Nabi sebagai pemimpin adalah azizun alaihi ma'anittum. Artinya apa? Bahwa Nabi itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Maka saya mengatakan kiai itu karena ingin sama dengan Nabi, ingin meneruskan perjuangan Nabi, dia harus orang-orang yang duruna ilal ummah bi'aini rahmah. Mereka yang melihat umat, melihat rakyat dengan mata kasih sayang. Pak Bima, wah saya terus dalil terus di sini. Gak apa-apa Gus. Pak Bima rahmatin minallahi lintalahum. Anjing Nabi itu karena rahmat Allah itu lembut sekali. Seandainya Nabi Muhammad itu kasar, berangasan, tentu tidak ada orang yang dekat Rasulullah. Seperti yang sejarah catat, orang kepingin dekat semua dengan Rasulullah karena sangat lembut. Saya mau minta Gusmus membacakan satu puisi lagi, Gus. Ini salah satu puisi favorit saya. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Boleh, boleh. Kita kasih tepuk tangan juga untuk Kafin. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan, kulihat wajah-wajah yang kalah, menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir, mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawamu. Dari dada-dada tipis papan, terus ku dengar
Suara serutan derita mengiris berkepanjangan dan kepongahan tingkah meningkat. Telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu. Oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Oh Muhammadku, selawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah tergayakan. Bagaimana memerangi umat sendiri. Oh Muhammadku, aku merindukanmu. Sungguh, aku merindukanmu. Terima kasih Gus Mus. Besok khawatir nggak bisa makan saja, kau sudah menghina Tuhan. Itu di retweet. Berarti kan di situ, loh ini berarti berislam itu begini. Sejak itu dia ngaku saya muridnya. Sejak momen itu ya Gus.